Di ujung timur Pulau Jawa, terbentang sebuah permadani hijau yang legendaris dan keramat. Namanya Alas Purwo. Bagi penduduk sekitar, hutan itu bukan sekadar kumpulan pohon dan satwa liar. Ia adalah sebuah entitas yang hidup, bernapas, dan menyimpan misteri yang usianya lebih tua dari peradaban itu sendiri. Hutan ini adalah tempat para raja bersemedi, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia gaib menjadi setipis kabut pagi. Dan dari rahim misteri inilah, sebuah kisah yang tak lekang oleh waktu lahir. Kisah tentang Bima. 20 tahun yang lalu, di desa Rowobayu yang berbatasan langsung dengan gerbang hutan, Bima adalah pemuda berusia 20 tahun yang paling berani. Matanya memancarkan semangat, dan langkahnya tak pernah ragu. Ia mengenal sudut-sudut terluar Alas Purwo seperti punggung tangannya sendiri. Namun, rasa penasarannya selalu lebih besar dari rasa takutnya. Ia sering berbicara tentang jantung hutan, tentang sebuah tempat yang menurut para tetua adalah pusat dari segala kekuatan gaib. Suatu senja di tahun 2005, dengan hanya berbekal sebilah parang dan tekad, Bima pamit kepada ibu dan adiknya, Anjani, yang kala itu baru berusia 10 tahun. Aku hanya ingin melihat pancuran 7 warna yang diceritakan Mbah Karyo, Bu. Sebelum gelap aku pasti pulang, katanya sambil tersenyum, senyum yang akan membeku dalam ingatan keluarganya selama 2 dekade. Malam tiba, namun Bima tidak kembali. Keesokan harinya, seluruh desa gempar. Pencarian besar-besaran dilakukan. Tim SAR, polisi, dan ratusan warga menyisir setiap jengkal hutan yang mereka kenal. Mereka memanggil namanya hingga suara mereka serak. Mereka mengikuti jejak yang kemudian lenyap di dekat sebuah pohon beringin raksasa yang akarnya menjuntai seperti tirai alam. 7 hari pencarian tak membuahkan hasil. Tak ada jejak, tak ada sobekan kain, tak ada apapun. Bima seolah ditelan oleh hutan. Mbah Karyo, sesepuh desa, hanya bisa menggelengkan kepala dengan tatapan pasrah. Bima sudah diundang masuk. Dia menjadi tamu di alam lain. Kita hanya bisa berdoa untuk keselamatannya, ujarnya lirih. Tahun-tahun berlalu. Harapan perlahan memudar menjadi kenangan pahit. Ayah Bima meninggal dunia 5 tahun setelahnya, membawa kesedihan yang tak terucap. Ibunya, Bu Retno, menua dengan cepat, rambutnya memutih, dan matanya selalu menatap kosong ke arah hutan setiap senja, seolah menanti kepulangan yang mustahil. Anjani, adik kecil Bima, tumbuh menjadi wanita dewasa berusia 30 tahun. Ia menikah dan memiliki seorang anak, namun luka kehilangan kakaknya tak pernah benar-benar sembuh. Kisah Bima menjadi legenda desa, sebuah cerita pengantar tidur untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh ke dalam hutan. Hingga suatu sore yang tenang, 20 tahun setelah hari naas itu. Seorang pemuda berjalan keluar dari balik rimbunnya pepohonan di batas desa. Langkahnya santai, seolah baru saja pulang dari berjalan-jalan sore. Ia mengenakan kaos dan celana yang sama persis seperti yang dikenakan Bima 20 tahun lalu. Sedikit kusam, namun tidak robek. Wajahnya bersih, tidak ada tanda-tanda kepayahan. Kulitnya tidak terbakar matahari, tubuhnya tidak kurus. Ia adalah Bima, persis seperti Bima di usia 20 tahun. Tidak ada sehelai pun uban di rambutnya, tidak ada satupun kerutan di wajahnya. Seorang petani yang kebetulan lewat menjatuhkan cangkulnya. Matanya terbelalak, mulutnya menganga. Ia berlari tunggang langgang ke desa sambil berteriak, "Bima! Bima kembali! Bima pulang!" Kabar itu menyebar lebih cepat dari api di musim kemarau. Anjani, yang sedang menyapu halaman, membeku mendengar teriakan itu. Ia berlari ke depan rumah, dan di sana, di ujung jalan, ia melihatnya. Sosok kakaknya yang ia kenal dari foto-foto lama. Jantungnya berdebar kencang. Bu Retno keluar dari rumah, dituntun oleh menantunya. Wanita tua itu menyipitkan matanya yang sudah rabun. "Bima?" bisiknya, suaranya bergetar. Pemuda itu tersenyum, senyum yang sama persis seperti 20 tahun lalu. "Bu, Anjani, aku pulang. Maaf, aku tersesat dan baru bisa menemukan jalan keluar. Sepertinya aku hanya pergi semalam." Seketika itu juga, dunia terasa berhenti berputar. Anjani mendekat dengan langkah ragu. Ini kakaknya. Tapi, seharusnya kakaknya kini berusia 40 tahun, sama seperti teman-teman sebayanya. Tapi yang berdiri di hadapannya adalah pemuda 20 tahun, sementara dirinya adalah wanita 30 tahun. "Mas. Mas Bima?"
Panggil Anjani. Bima tertawa kecil. Tentu saja ini aku, Dik. Kamu kenapa? Kok kamu terlihat berbeda? Matanya memandang Anjani dengan bingung, lalu beralih ke ibunya yang kini sudah renta dan menangis tanpa suara. Ibu. Ibu kenapa? Ibu sakit? Malam itu, rumah kecil mereka penuh dengan isak tangis dan kebingungan yang luar biasa. Bima menceritakan pengalamannya. Baginya, waktu hanya berjalan 1 malam. Ia bilang, setelah masuk hutan, ia mengikuti suara gamelan yang sangat merdu. Suara itu menuntunnya ke sebuah padang rumput yang sangat indah. Di tengahnya ada sebuah danau dengan air sejernih kristal. Di sana, ia merasa sangat damai. Ia duduk di tepi danau, membasuh muka, dan tanpa sadar tertidur. Saat ia bangun, suasana sudah berbeda. Ia merasa harus pulang, dan dengan mudah ia menemukan jalan keluar dari hutan, seolah ada yang menuntunnya. Baginya, itu adalah petualangan 1 malam. Bagi keluarganya dan seluruh desa, itu adalah 20 tahun penantian dan duka. Berita kembalinya Bima tanpa menua menjadi buah bibir di mana-mana. Orang-orang datang dari jauh hanya untuk melihatnya, manusia yang membeku dalam waktu. Ia menjadi anomali, sebuah keajaiban sekaligus keanehan. Teman-teman sebayanya kini adalah bapak-bapak dengan perut buncit dan anak-anak remaja. Mereka memanggilnya Mas Bima, namun Bima merasa canggung melihat wajah mereka yang sudah digerus waktu. Dunia yang ia kenal telah berubah. Telepon genggam, internet, sepeda motor model baru, semuanya asing baginya. Ia adalah seorang musafir waktu di kampungnya sendiri. Yang paling menyakitkan adalah melihat ibunya yang sudah tua dan adiknya yang kini jauh lebih dewasa darinya. Ia kehilangan 20 tahun momen berharga, kelulusan Anjani, pernikahan adiknya, kelahiran keponakannya, dan detik-detik terakhir ayahnya. Suatu malam, ia duduk di beranda bersama Mbah Karyo. "Aku ini siapa, Mbah?" tanya Bima, tatapannya kosong menatap gelapnya alas Purwo. "Aku merasa seperti hantu dari masa lalu." Mbah Karyo menghela napas panjang, mengembuskan asap dari rokok tingwenya. "Kamu bukan hantu, Nak. Kamu adalah bukti. Bukti bahwa ada dunia lain yang berjalan berdampingan dengan kita. Kamu diizinkan masuk ke gerbang waktu mereka. Di sana, sehari mungkin berarti puluhan tahun di sini. Kamu adalah tamu agung mereka, makanya kamu dikembalikan dengan selamat, tanpa kurang suatu apapun. Tapi aku kehilangan segalanya, Mbah. Aku kehilangan waktuku," balas Bima lirih. "Kamu tidak kehilangan waktu, Nak," kata Mbah Karyo bijak. "Kamu hanya meminjamnya dari dimensi yang berbeda. Sekarang, kamu diberi kesempatan kedua. Belajarlah untuk hidup di waktu yang sekarang. Tubuhmu boleh muda, tapi jiwamu telah menyentuh sebuah rahasia alam semesta yang tidak semua orang bisa alami." Bima terdiam, merenungkan kata-kata itu. Ia memandang ke arah hutan legendaris itu, bukan lagi dengan rasa penasaran, tapi dengan rasa hormat dan sedikit gentar. Alas Purwo telah mengambil 20 tahun hidupnya, namun juga memberinya sebuah keabadian yang aneh. Ia adalah pemuda berusia 20 tahun dengan kenangan dari tahun 2005, yang harus memulai hidup baru di tahun 2025. Misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya di jantung Alas Purwo terkubur selamanya bersamanya. Ia adalah legenda hidup, pengingat abadi bagi semua orang bahwa di balik hijaunya dedaunan dan sunyinya malam, Alas Purwo menyimpan pintu menuju keabadian, sebuah pintu yang terkadang terbuka bagi mereka yang terpilih. Musik penutup, suara gamelan kembali terdengar, lebih jelas namun tetap terasa magis, lalu perlahan memudar bersama suara jangkrik.